Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ayusriku nama la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Alhamdulillah ikhwata fillah, di malam ini kita kembali di dalam pelajaran kitab tauhid, fawaid at-tauhid, faedah-faedah tauhid, yang kita akan masuk surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192 ya. Kata Allah, ayusriku nama la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Patutkah mereka berbuat syirik dengan menyembah selain Allah yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Bahkan mereka itu diciptakan ya. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Padahal sembahan-sembahan selain Allah itu tidak mampu menolong orang-orang yang musyrik, juga tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Ini adalah ayat yang berisi celaan terhadap mereka yang berbuat kesyirikan, yang dimana sebuah pertanyaan atau istifham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah mencela kaum musyrikin karena mereka menyembah bersama Allah sembahan-sembahan yang tidak bisa menciptakan sesuatu dan tidak memiliki hak untuk disembah, serta tidak mampu melindungi orang-orang yang menyembah. Ketika ada berbahaya atau penyakit, tidak bisa disembuhkan oleh sembahannya ya gitu. Tidak bisa dilindungi ya gitu. Hal bahaya itu ya gitu. Bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri ya. Tuh. Sembahan itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri ya gitu. Ya, mau dihancurkan dia tidak akan bisa ya, tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Kalau keadaannya seperti ini, tentunya batillah penyeruan atau penyembahan mereka kepada sembahan itu. Karena makhluk tidak mungkin bisa menjadi sekutu bagi Khalik atau pencipta ya. Sedangkan yang lemah tidak akan menjadi sekutu bagi yang maha kuat, yang tidak ada sesuatu yang bisa melemahkannya ya. Gitu. Jadi bagaimana yang disekutukan itu lemah ya gitu, dan tentunya tidak mungkin ada sekutu. Kalau secara logika itu ya, antara lemah dan kuat itu ya gitu, tidak mungkin bergandengan gitu. Ya. Nah, ini tentunya manusia yang mereka sudah doyan pada kemusyrikan, sudah rajin pada kemusyrikan ya gitu. Ya, dia tidak sadar bahwa sembahannya itu lemah ya gitu, tidak ada apa-apanya. Bagi Allah tidak ada apa-apanya ya, sembahannya itu lemah sekali itu ya gitu. Tapi tentunya kebanyakan mereka
enggan untuk menaati gitu ya gitu. Faedah ayat menunjukkan batilnya kesyirikan dari dasarnya, karena bergantung kepada makhluk yang lemah ya. Jadi lemah ya, bergantung pada yang dhaif ya, sehingga sudah jelas ya batilnya kesyirikan ya gitu, karena ia bergantung pada yang lemah itu, yang tidak bisa melindunginya, tak bisa menyembuhkannya, tak bisa menghindarkannya dari bahaya, yang tak bisa juga mengijabah doanya, tak bisa memberikan manfaat dan mudarat ya. Artinya jelas dengan berbagai hujjah maka batil kesyirikan mereka ya. Yang kedua, bahwa Sang Penciptalah yang berhak untuk diibadahi ya. Justru yang menciptakan kita ya, yang memberi kita rezeki, yang menguasai hari pembalasan, yang juga memelihara kita, itulah yang pantas untuk kita jadikan sembahan. La ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim ya gitu. Tiada ilah selain dia ya. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia. Dia adalah Rabb ya, Rabbnya Arsy Al-Karim ya, yang mulia. Jadi jelas Allah punya sifat kepengurusan ya gitu, Rabb ya gitu, Rabb, pengurus, pemelihara, pemilik, memberi rezeki dan sebagainya ya. Itu yang berhak kita sembah seharusnya gitu. Cuman kebanyakan tidak, dan mereka malah mengabaikannya gitu ya gitu. Mereka mencari jalan yang lain ya gitu. Nah itu padahal dialah yang memberikan segalanya buat kita ya. Allah yang maha segalanya ya. Tapi manusia tidak totalitas padanya ya gitu. Yang ketiga, pendalilan dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Jadi di sini bagaimana tauhid rububiyah menjelaskan sifat-sifat Allah ya. Kemahakuasaan Allah, sifat Rabb bagi Allah, maka hambanya harus uluhiyah gitu, gitu. Beribadah, bertauhid, tidak menyekutukannya ya. Itulah tauhid. Dan juga disyaratkan ya yang keempat, jelaskan di sini bahwa disyariatkan untuk membantah kaum musyrikin ya. Harus kita bantah kaum musyrikin ya. Untuk membela yang hak ya gitu. Tujuannya adalah untuk membela yang hak ya. Dan menghancurkan kebatilan ya gitu. Jadi seorang bantah kaum musyrikin dalam rangka membela yang hak, menghancurkan kebatilan ya gitu. Maka wajib tentunya agar kita menjelaskan kebatilan syirik sampai ke dasarnya. Ini ke
selanjutnya adalah jelaskan kebatilan itu ya, kesyirikan itu hingga ke dasarnya. Itu ya. Ayatnya surah Fatir ayat 13 sampai 14 ya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum aw sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian seru tidak memiliki kekuasaan apa-apa walaupun setipis kulit ari ya. Jadi sembahan yang diseru selain Allah itu tidak ada kekuasaan apa-apa ya. Tidak ada kepemilikan apa-apa gitu ya, gitu. Walaupun setipis kulit ari ya gitu. Sekecil apapun mereka tidak punya kekuasaan ya gitu. Sesuatu yang diseru selain Allah. Bahkan dikatakan intad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Ya. Kalaupun mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Ini kan juga bantahan kepada orang yang senantiasa menyembah pada kuburan ya gitu. Ya, yang di kuburan itu nggak bisa mendengar kita ya gitu. Kalaupun mendengar, apa yang bisa diijabah buat kita ya dari mereka gitu, gitu. Apa yang bisa dipenuhi gitu ya gitu. Itu secara khusus ya gitu. Ya secara umumnya adalah bagaimana segala benda ya yang disekutukan tidak akan bisa mendengar ya. Tidak akan bisa mendengar perkataan kita ya, tidak akan bisa memenuhi ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan kesyirikan kalian ya. Nah, justru di hari kiamat nanti akan jadi orang yang sesuatu yang disembah itu ya malah membantah orang yang menyembahnya gitu ya. Ya. Kamu ngapain nyembah saya gitu kan kan sudah dilarang kan dilarang tapi kamu menyembah saya gitu ya, gitu. Nah, setan istilahnya Ya. tadinya di dunia gitu nanti di akhirat juga berlepas diri Nah, setan juga demikian ya, berlepas diri di akhirat lepas diri daripada penyembahnya tidak akan bisa menolong dan bahkan dia pun sudah tidak punya ya. itulah punya ketahui dan harus dipertebal, harus dimurnikan, harus diperdalamkan begitu. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tiada yang memberi keterangan berita kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha mengetahui. Artinya bagaimana sudah jelas berita ini ya, dan jelas bagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran ya, berita tentang pencelaan terhadap kesyirikan mereka ya. Nah ini ayat ya, dua ayat yang khusus menjelaskan tentang kesyirikan sampai ke arah dasar ya, gitu. Sampai ke akar-akarnya gitu ya gitu. Karena itu Allah Ta'ala mengabarkan tentang keadaan mereka yang diseru selain Allah dari kalangan malaikat, para nabi, patung-patung dan yang lainnya, yang menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan mereka ya gitu. Walaupun sekaliber katakanlah malaikat, para nabi atau patung-patung ya, lebih bawah lagi ya, jauh lebih bawah ya gitu. Ya sekaliber malaikat, para nabi saja itu tidak akan bisa ya gitu, sudah meninggal gitu ya, tidak akan bisa memenuhi ya. Apalagi patung-patung ya yang jauh di bawahnya gitu. Ini ya. Ya, sebenarnya orang soleh gitu ya. Nah, iya.
Juga tidak ada pada mereka syarat-syarat yang harus ada pada yang diseru atau diibadahi ya. Syarat-syarat diantaranya yang pantas diibadahi ya, yaitu memiliki apa-apa yang diminta darinya ya. Gitu. Sedangkan ya yang meninggal yang nggak memiliki apa-apa sekarang kan gitu, malah jadi tulang belulang gitu kan gitu. Ya. Mas Ibn Nafian. Nah juga tidak bisa mendengar doa ya. Ini pokoknya ya, yang diminta itu tidak bisa mendengar doa ya gitu. Lalu bagaimana dia mengijabah doa kita ya gitu, dan mampu menjawab atau mengabulkan doa tersebut ya, tidak akan bisa ya gitu. Orang mati, patung atau apapun gitu ya, apapun namanya, itu tidak akan bisa mengabulkan doa tersebut ya. Dan jika satu syarat saja ya, misalnya satu syarat aja nggak ada ya, misalnya mendengarlah gitulah, nggak ada gitu ya, maka kan ya batal untuk dijadikan sebagai sembahan ya gitu. Satu syarat aja kan nggak bisa memenuhi ya gitu. Ya gimana bisa mendengar ya, kalaupun misalnya bagaimana bisa mengijabah, mendengar saja tidak bisa ya gitu, gitu. Ya, mendengar saja tidak bisa, apalagi mengijabah ya gitu, apalagi memberikan rezeki ya gitu ya gitu. Bahwa di alam kubur mempertanggungjawabkan amal perbuatannya Iya. seperti apa kita tidak tahu, mau alam kita akan cari yang di dunia yang masih hidup malah salahnya kita ini Ada pertanyaan kubur. Ada, terus semua ada, pasti semua ada pertanyaan kubur ya gitu. fitnah kubur Ada. wajib kita iman. Iya. Siapa? Ada, iya. Itu nanti di Ushulul Iman itu ada itu. Tentang pertanyaan pada alam barzakh itu kan ada. Kiamat ya. Kita menunggunya sampai kiamat ya. Iya. Faedah ayat menunjukkan batilnya kesyirikan dengan dalil yang kuat dan keterangan yang sangat jelas. Ini kan dalilnya kuat ya dalam Al-Quran ya, apalagi ya, dan keterangannya sangat jelas ya gitu. Bagaimana celaan terhadap kesyirikan ya gitu, yang disembahnya saja tidak bisa mendengar, tidak bisa mengijabah ya gitu, diantaranya. Dan juga yang kedua, penjelasan tentang syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada yang diseru, yang dimintai pertolongan, yaitu dia harus memiliki apa-apa yang diminta gitu ya gitu. Dia misalnya diminta rezeki, itu punya nggak rezeki itu gitu ya gitu. Ya, yang disembah itu punya nggak rezekinya gitu ya gitu. Itu contohnya ya. Dan juga mendengar doa orang yang berdoa kepadanya, dia bisa nggak mendengar gitu ya gitu. Apalagi yang ketiga ya, mampu menjawab doa ya. Yang ketiga, faedah ya, bahwa perkara akidah dibangun atas bukti keterangan-keterangan dan keyakinan ya. Bukan dibangun atas prasangka dan dugaan serta taklid buta ya gitu. Jadi akidah itu bukan atas khurafat ya gitu, atau takhayul ya, dugaan begini dan begitu ya gitu, perasaan, peramalan gitu ya gitu. Tapi justru tauhid itu dibangun atas dalil-dalil yang sahih ya, keterangan-keterangan yang sah ya, dan bisa diyakini ya, bisa dipertanggungjawabkan dia gitu. Dalil Al-Quran, As-Sunnah bisa dipertanggungjawabkan ya gitu. Sedangkan tentunya yang namanya kesyirikan biasanya terdiri dari tradisi, taklid gitu ya gitu. Tak bisa dipungkiri ya,
di zaman ini masih ada ya gitu. Walaupun ya sebagian, tapi ya banyak lah gitu. Sekarang apalagi kan berkembang yang namanya kesyirikan itu ya, berkembang dan berkembang terus menerus ya gitu. Hingga ya orang yang syirik itu ya kayak nggak sadar aja gitu, padahal udah syirik gitu ya gitu. Padahal berkembang terus yang namanya kesyirikan ya gitu. Karena dugaan-dugaan yang ditimbulkan itu banyak ya gitu. Nah, zaman dahulu kan mengenalnya cuma ramalan-ramalan biasa gitu ya, ramalan dukun dan sebagainya. Zaman sekarang mengenal ramalan-ramalan zodiak gitu ya gitu. Zodiak gitu ya. Ramalan tangan gitulah gitu ya gitu. Garis tangan lah gitu ya gitu. Iya. Zaman dahulu itu ya kepada pepohonan, kepada bebatuan. Zaman sekarang ada sebuah gambar ya, dia disembah-sembah gambar itu gitu, gitu. Gambar di HP itu ya, atau video di HP disembah-sembah gitu ya, gambarnya itu. Zaman sekarang kayak gitu ya. Iya. Jadi justru semakin berkembang malah ya namanya kesyirikan. Cuman enggak, itulah orang yang syirik, jadi ya yang namanya kesyirikan ya, mereka acuh tidak acuh gitu ya. Sangat bagus sekali. Jadi kita menuhankan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, Iya. apa yang kita mampu, itu juga yang tanpa kita sadari kadang-kadang sifat manusiawi itu Nah iya. ada di sana Pak. Kekayaan, kemampuan, apa yang padahal semua itu tanpa pertolongan Allah tidak akan tidak akan bisa gitu. Iya. Kadang-kadang semua biiznillah. Nah itu ringan sebenarnya ya gitu. Kadang orang memberi kepada kita, nah kita mengungkit pemberian dia, itu ya itu ringan sebenarnya. Tapi itu sebenarnya termasuk juga ya hal-hal yang menuhankan juga sebenarnya. Tapi ringan itu sebenarnya kan, nggak terlalu ya. Tapi tetap itu juga kemungkaran sebenarnya kan gitu. Karena kan dia tidak menyadari bahwa rezeki itu dari Allah ya gitu. Cuman wasilahnya pada orang itu gitu ya gitu. Itulah bagaimana manusia yang kadang terlalu menyanjung lah, terlalu menyanjung, mengagumi seseorang gitu ya, akan kebaikannya, akan pemberiannya. Nah, jadi penghambaan itu. kepada selain Iya. berlebihan atau gimana? Iya. Yang menghambanya itu. Di zaman dahulu kan Wat, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr itu kan disanjung, dikagumi gitu ya gitu. Zaman sekarang ya mungkin ada orang yang kita suka lah gitu ya. Kita kagumi gimana orangnya gitu ya, kebaikannya gitu ya. Nah, akhirnya habis waktu gitu ya kita untuk mengagumi orang itu, sedangkan untuk meneladani nabi yang patut dikagumi ya itu. Meskipun sama nabi juga nggak boleh. Gitu. Iya, cuman maksudnya kita meneladani dari segi uswatun hasanahnya gitu ya. Meneladani dari segi uswatun hasanah gitu ya. Bukan kita menyembahnya gitu ya gitu. Ya sampai ada ulama yang di Jawa kiai mengatakan seorang syekh, seorang ulama besar katanya kalau ini kuburannya dipakai untuk tawasul tokcer katanya. Lalu saya sampai aduh ya mau ini kalau diluruskan dalam ketauhidan luar biasa ini menyalahi. Nah, ibageleh inilah contohnya. Tokcer katanya. Aduh ya Allah. Iya. Dalam pengajian segitu ya itulah ketauhidan. Ya Nyai Bageleh di bawah. Kiai yang bicara gitu. Padahal beragama. Bukan orang biasa-biasa. Tawasul syirik gitu. Jadi istilahnya kita jangan dulu Pada orang soleh dan sebagainya. berbagi diri dalam keilmuan, Iya. harus lurus lempeng. Nah gitu. Masih Mungkin ilmu yang Iya. kita punya yang kita ini banyak sekali kekuatan. Nah itu. Emang kadang itu seseorang itu yang kelihatan iya. pandang kelihatannya remeh tapi dalam Nah, hati iya. kelihatannya bagus, itulah yang akan bisa menyelamatkan. Kadang emang ego Pak yang berat tuh. Itulah. Ego. Kadang-kadang kita salah dalam segi ini. Penyembahan itu juga ke ego juga bisa jadi itu juga penyembahan ya, gitu. Sangat bahaya sekali. Soalnya kalau bisa syirik ya Allah tidak akan mengampuni. Kalau Iya. sampai komat yang selain syirik kita taubat nasuha insya Allah segede apapun dosa akan diampuni. Iya. Panjang kita masih hidup belum terlambat dalam bertobatnya. Nah yang keempat, faedah dari ayat
yang tadi ya, penetapan ilmu Allah tentang akibat-akibat dari semua perkara ya, akibat dari kesyirikan ya. Jelas ya bagaimana akibat dari kesyirikan adalah justru yang disembah itu akan membantah orang yang menyembahnya gitu. Dan akan diberitakan ya, akan diberitakan semua bentuk-bentuk kesyirikan itu akan diberitakan dari yang terbesarnya sampai yang terkecilnya ya pada diri manusia gitu. Itu akan diberitakan ya gitu. Maka disinilah bagaimana sangat jelas celaan terhadap kesyirikan ya gitu. Nah itu insya Allah nanti kita akan jelaskan dari faedah tauhidnya di kesempatan berikutnya. Wa'afu minkum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.